Selamat datang di channel Honest, channel inspirasi belajar hidup ikhlas. Pada video ini akan dibahas tentang pembangkit listrik dalam teknik tenaga listrik. Kita akan mengenal jenis-jenis pembangkit listrik utama, cara kerjanya, serta daya dan tegangan yang dihasilkannya. Pertama, kita bahas tentang pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA umumnya menghasilkan daya mulai dari beberapa megawatt hingga ribuan megawatt, tergantung pada skala bendungan dan aliran airnya. Tegangan output PLTA biasanya berkisar antara 11 hingga 25 kV sebelum ditransformasikan ke tegangan yang lebih tinggi untuk transmisi. Dengan memanfaatkan aliran air untuk memutar turbin, PLTA ini sangat efisien dan ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas terbesar di Indonesia adalah PLTA Cirata. PLTA Cirata mulai resmi beroperasi sejak tahun 1988. Pembangkit Cirata dengan kapasitas sebesar 1008 MW ini berlokasi di Kecamatan Cipendei, Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Cianjur. PLTA Cirata terdiri dari 8 unit dengan kapasitas 126 MW untuk setiap unitnya. Selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Dengan menggunakan bahan bakar seperti batu bara atau gas, PLTU bisa menghasilkan daya yang sangat besar, biasanya dalam rentang 100 hingga 1000 MW, bahkan lebih untuk pembangkit skala besar. Tegangan outputnya biasanya berada di antara 15 kV hingga 25 kV. PLTU adalah salah satu pembangkit utama di banyak negara, tetapi perlu diingat, pembangkit ini juga menghasilkan emisi karbon yang cukup tinggi. PLTU terbesar di Indonesia adalah PLTU Paiton, yang terletak di Desa Binor di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. PLTU ini dikelola oleh PT Pembangkitan Jawa Bali atau PJB. Kapasitas PLTU Paiton adalah mampu menghasilkan hingga 4.600 MW. Berikutnya akan dibahas tentang pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. PLTD umumnya digunakan di daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan utama atau sebagai cadangan. Kapasitas daya yang dihasilkan oleh PLTD biasanya berkisar antara 1 hingga 10 MW. Tegangan outputnya PLTD sekitar 6 hingga 11 kV. PLTD menggunakan mesin diesel yang menggerakkan generator, menghasilkan listrik dalam waktu singkat, tetapi konsumsi bahan bakar dan biaya operasionalnya relatif tinggi. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB yang memanfaatkan energi angin untuk memutar turbin. PLTB dapat menghasilkan daya mulai dari beberapa ratus kilowatt hingga beberapa megawatt per turbin, tergantung pada kecepatan angin dan ukuran turbin. Tegangan output dari tiap turbin biasanya sekitar 690 V hingga 3,3 kV dan kemudian ditingkatkan melalui transformator. PLTB sangat ramah lingkungan, tetapi ketergantungannya pada kondisi angin dapat menyebabkan fluktuasi dalam produksi listrik. Di Indonesia ada 2 PLTB yang berskala besar, yaitu PLTB Sidrap dan PLTB Jeneponto. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB Sidrap berlokasi di Desa Mati Rotasi, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan. Kapasitas PLTB Sidrap adalah 75 MW. Berikutnya adalah pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB Tolo Jeneponto. Berlokasi di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan dan memiliki kapasitas 72 MW. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. PLTS memanfaatkan energi matahari melalui panel fotovoltaik yang mengubah sinar matahari langsung menjadi listrik. Kapasitas daya dari setiap panel surya biasanya kecil, sekitar beberapa ratus watt hingga kilowatt, tetapi dalam skala besar, PLTS bisa menghasilkan puluhan megawatt. Tegangan output awal dari setiap panel berkisar antara 12 hingga 48 volt, yang kemudian dinaikkan melalui inverter dan transformator untuk mencapai tegangan jaringan seperti 11 kV atau lebih.
Listrik yang dihasilkan dari berbagai pembangkit ini disalurkan ke jaringan transmisi melalui transformator yang menaikkan tegangan hingga mencapai 150 kV atau lebih, tergantung kebutuhan. Proses ini sangat penting untuk memastikan energi yang dibangkitkan dapat menjangkau jarak jauh dengan efisiensi tinggi. Dengan meningkatnya kebutuhan energi dan perhatian pada isu lingkungan, banyak negara kini beralih ke pembangkit energi terbarukan seperti PLTS dan PLTB untuk mengurangi emisi karbon. Namun, pembangkit konvensional seperti PLTU dan PLTD tetap berperan penting dalam menjaga kestabilan jaringan listrik. Demikianlah pembahasan tentang berbagai jenis pembangkit listrik. Dari PLTA, PLTU, PLTD, PLTB, hingga PLTS. Setiap pembangkit memiliki kelebihan masing-masing dan peran penting dalam sistem tenaga listrik. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share.